Bapak Ibu, kita masuk kepada pembahasan fikih insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-jannah ya Allah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nuqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesempatan, memberikan kesehatan kepada kita semua, keistiqomahan dan semangat untuk datang dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan ini. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan nikmat yang banyak kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan keimanan dalam diri kami. Terima kasih ya Allah, Engkau lahirkan kami dalam kondisi Islam dan kami memiliki Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan nikmat yang diberikan pada saat ini Allah berikan sampai kita wafat nanti. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah berikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, dengan syarat bahwa orang tuanya juga harus menjadikan dirinya salih dan salihah terlebih utama. Kadang sebagian kita ingin memiliki anak yang salih dan salihah, anak yang pintar mengaji, tapi ternyata orang tuanya tidak mau mengaji, tidak pernah memegang Al-Quran di hadapan anaknya, tidak pernah melihat bertutur pengucapan surah-surah atau ayat-ayat Quran yang dilihat oleh anaknya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan contoh. Dan penting bagi kita juga sebagai orang tua agar mengetahui bagaimana peraturan atau Islam itu mengajarkan kepada kita. Semangat untuk belajar penting, tetapi terkait masalah ilmu, kemudian tata cara juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan taufik kepada kita untuk senantiasa belajar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, asatidzah, para guru-guru kami. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengaji tentang fikih. Dan seingat saya pembahasan terakhir kita berkait tentang fikih adalah pembahasan tentang mandi. Itu Pak ya. Sudah kita jelaskan apa saja yang menjadi penyebab seorang itu mandi. Sehingga di sini nanti pembahasan kita ada sambungan dari pembahasan yang lalu, yaitu ada dua jenis mandi, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Dan kita mulai dengan mandi wajib. Kemarin ada beberapa hal yang menjadikan bahwa orang itu disebut dengan atau harus melaksanakan mandi wajib. Pertama, janabah, kondisi junub. Yang kedua, dalam kondisi haid, wiladah, melahirkan, dan mati. Ini beberapa hal yang mengharuskan seorang itu mandi. Artinya wajib untuk mandi. Seorang yang janabah wajib mandi. Seorang yang haid, wanita, wajib mandi. Nifas, wajib mandi. Kemudian melahirkan wajib mandi, dan mati juga wajib mandi. Hanya bedanya kalau yang sudah mati tidak bisa mandi sendiri, dia harus dimandikan. Kemudian juga beberapa hal yang kita sebutkan dalam kajian kita pembahasan yang lalu, beberapa hal yang berhubungan dengan apa saja yang menyebabkan seorang itu disebut dengan junub. Ada beberapa hal yang telah kita sebutkan dan mungkin tidak akan kita ulang pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kita langsung akan masuk kepada teknis tata cara mandi itu. Dan insya Allah setelah itu kita akan sambung
wajib mandi, sunnah-sunnah mandi, dan kita akan laksanakan atau kita bahas tentang mandi apa saja yang termasuk bagian dari sunnah yang bukan wajib, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada kaifiyatuhu, cara mandi. Mungkin sebagian kita sudah mengenal ini dan sudah melaksanakan. Hanya bagaimana kita lihat, apakah yang kita laksanakan selama ini, mandi junub atau mandi haid, mandi janabah, mandi wiladah, mandi nifas, itu sudah sesuai. Kecuali nanti mandi yang berhubungan dengan mati. Itu nanti ada teknis cara sendiri dalam pembahasan babul janazah, bab berhubungan dengan jenazah. Tapi kalau kita katakan mandi sunnah atau mandi wajib juga, itu memiliki tata cara yang mirip atau sama. Baik, mari kita baca. Lil ghusli kaifiyatul wajibah wa kaifiyatul masnunah. Mandi memiliki tata cara yang wajib, artinya rukun, wa kaifiyatul masnunah, dan tata cara yang sunnah, atau disebut dengan sunnah-sunnah mandi. Baik, kita lihat al-kaifiyatul wajibah, tata cara yang wajib, yaitu apa saja yang menjadi kewajiban bagi kita. Untuk apa? Untuk kita kerjakan ketika mandi. Hiya ibaratun an amrayn yu'abbaru anhuma fil fiqhi bi fadailil ghusli. Ada dua hal yang wajib dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan mandi junub atau mandi wajib. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu 'indal bad'i bi ghusl jismi. Yang pertama, rukunnya atau kewajibannya adalah berniat ketika permulaan membasuh tubuh. Jadi yang menjadi rukun pertama niat. Niat itu kapan? Niat itu ketika pertama kali kita membasuhkan air atau menyiramkan air ke anggota tubuh kita. Di hadisin, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus ada niatnya. Jadi yang pertama adalah apa? Niat ketika pertama kali menyiramkan air kemana? Ke anggota tubuh kita. Wa kaifiyatuha, dan tata caranya bagaimana? An yaqula biqalbihi, bahwa niat itu diucapkan dalam hati, bukan dalam lidah, bukan dengan lisan. Bukan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghar akbari li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Bukan itu. Tapi ketika kita menyiramkan air ke salah satu anggota tubuh kita, artinya air itu mengenai tubuh kita, maka dalam hati, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itulah pertama kali harus kita ucapkan di mana? Dalam hati kita. Wa idza talaffadha bi lisanihi kana afdal. Tapi ketika seorang itu mengucapkan dengan lisannya sebelum dia mengucapkan dengan hatinya, maka lebih utama. Artinya diucapkan dulu nawaitul ghusla irafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Baru siramkan dalam hati, sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Baik, jadi itu Pak ya. Nah, tapi di sini perlu untuk kita perhatikan, kira-kira mana anggota tubuh yang pertama kali kita harus siram? Dan kapan kita berniat? Kira-kira Bapak Ibu selama ini ketika ingin mandi wajib itu, apakah siram pertama kali kepala, badan, atau kaki atau tangan Bapak Ibu kira-kira selama ini? Mana yang lebih utama? Sebagian. Nah, pada dasarnya tidak ada keutamaan untuk menyiramkan kepala dulu, tangan dulu, badan dulu, tidak. Kita bebas menyiram anggota tubuh pertama kali. Artinya ketika kita membaca niat itu, di mana air itu kita sentuhkan kepada anggota tubuh kita, contohnya kaki terlebih dahulu, tidak masalah. Oleh karena itu ketika kita menyiramkan air ke kaki kita, contohnya dengan meniat tadi itu, siramkan dalam hati, sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Jadi tidak mesti harus siram dari atas, tidak gitu. Tuh ya. Jadi sekali lagi tidak mesti. Mungkin ada anggapan di masyarakat ketika seorang itu mandi harus disiramkan dari atas terlebih dahulu. Tidak mesti. Kenapa? Karena nanti contohnya ketika seorang itu mandi di pagi hari, suasana yang sangat dingin, tuh ya. Atau di tempat yang dingin, contohnya di mana? Di Brastagi. Itu biasanya kalau kita siramkan langsung ke tubuh kita, itu bisa jadi badan kita ini akan kaget, gitu, Pak. Maka untuk terapi supaya tidak kaget terhadap dingin itu, kadang-kadang kan kita siram dulu kaki,
seperti itu. Kita siram kaki sedikit demi sedikit, baru kita mulai jebar-jebur mandi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa tidak mesti ketika seorang itu mandi dia menyiramkan bagian kepala atau bagian atas atau badan dulu, tidak. Boleh dia menyiram tangan dulu, boleh juga dia menyiramkan kaki terlebih dahulu. Itu ya. Jadi intinya boleh manapun dibasuh. Dengan syarat tadi, dia harus mengucapkan niat di mana? Dalam hati. Tidak boleh di lidah saja. Jika seorang itu berniat mengucapkan hanya di lidah saja, tidak diucapkan dalam hati, maka dalam mazhab Syafi'i mandi itu tidak sah. Kalau mandi tidak sah, maka seorang itu masih dalam kondisi junub. Kalau junub tidak boleh melaksanakan ibadah salat. Kalau tidak salat, maka dia punya hutang terhadap kewajibannya untuk mengerjakan salat itu. Oleh karena itu bahaya. Sekali lagi bahwa perhatikan bagaimana niat kita ketika mandi dan bagaimana kita mempolakan mandi kita dengan baik dan benar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ghaslu jami'i zahiril jismi bil ma'. Yang kedua, yang termasuk bagian kewajiban adalah membasuh atau menyiramkan semua anggota tubuh dengan air. Artinya meratakan, menyiramkan anggota tubuh kita dengan air, kemudian meratakannya. Jangan sampai ada di antara anggota tubuh kita itu yang tidak terkena air. Kenapa? Jika ada satu bagian sedikit saja, satu titik tidak terkena air, maka tidak sah mandi itu. Baik. Oleh karena itu, penting untuk apa? Basyaratan wa syi'ran. Kulit harus kena semua. Rambut harus kena semua, bulu-bulu harus kena semua. Daerah-daerah yang mungkin termasuk sela-sela, sulit air masuk ke sana, itu harus kita perhatikan. Mohon maaf rahmati Allah. Ketika seorang itu mandi, baik laki-laki perempuan, kita lihat mungkin celah-celah yang terkadang sulit masuk air ke sana itu harus kita gosok-gosokkan. Mohon maaf ya, mungkin berbeda kondisi antara orang yang gemuk dengan orang yang kurus tuh Pak ya. Orang yang gemuk mungkin dia air itu sangat bersusah payah untuk masuk ke daerah-daerah yang sempit tuh Pak ya. Kalau orang yang kurus kan gampang tuh Pak, langsung bablas dia seperti itu. Maka orang yang gemuk itu ketika mandi, mohon maaf, itu harus digosok-gosokkan. Daerah-daerah sensitif, daerah-daerah yang sulit masuk air ke sana itu harus diupayakan. Tuh Pak ya. Bahkan dalam masalah fikih juga. Ini kiasannya, bandingannya. Seorang yang memiliki hidung mancung apa ini? Hidung mancung. Itu diperintahkan untuk air itu dilewatkan di mana? Di bawah hidungnya. Agar apa? Agar bawah hidung itu tidak sampai air itu tidak melewati itu. Kenapa? Karena terkadang contohnya kalau orang hidung mancung Pak ya, menyiramkan air ke atas kepalanya, airnya tidak lewat ke sini, bisa jadi seperti itu gitu kan. Atau mohon maaf Bapak Ibu, terkadang kalau kita mandi dalam kondisi jongkok mungkin, terkadang lipatan kaki ini pun kalau tidak berdiri itu tidak kena air. Itu Bu ya. Makanya intinya ibu-ibu, mungkin wanita juga memiliki kondisi yang berbeda. Mohon maaf, mungkin di antara tempat-tempat sensitifnya, bagian atasnya itu harus ya, contoh Bapak, badan gemuk tuh Pak ya. Mungkin mohon maaf, laki-laki kan kadang-kadang ada memiliki, kalau gemuk dagingnya itu kental tuh Pak ya. Dagingnya itu banyak gitu. Maka harus dicela-celakan antara bagian-bagian itu. Supaya apa? Supaya air merata masuk ke dalam, merata kemana? Ke kulit semua. Dan bulu-bulu contohnya termasuk nih jenggot nih Pak. Ini harus sela-selakan. Kumis kita semua. Ya, bahkan telinga ini, bagian telinga ini jangan sampai tidak masuk air kemana? Ke bagian telinga itu. Kenapa? Kalau tidak masuk atau tidak merata air itu ke seluruh kulit tubuh kita, maka mandi kita tidak sah. Itu Pak ya? Baik. Jadi ma'isalil ma'ila batinish sya'ri wa usulihi, yaitu menyampaikan air ke bagian dalam rambut dan dasarnya. Jadi semuanya, kumis, jenggot yang mungkin tidak, yang tebal juga atau yang tipis juga, itu semuanya intinya harus di mana? Di sela-sela. Itu Pak ya. Dan terkait masalah penggunaan air ini, ketika kita mandi juga, artinya jangan terlalu mubazir. Ya, jangan terlalu mubazir. Gunakan air secukupnya. Oleh karena itu menggosok-gosok dengan menggunakan tangan itu termasuk bagian yang disunnahkan atau dianjurkan. Kemudian juga
Di antara hal terpenting yang harus kita perhatikan, ketika seorang itu mandi wajib, maka dia menggunakan air yang bersih. Disebut dengan air mutlak, air yang tidak bercampur dengan apapun. Itu Pak ya. Nah, oleh karena itu ada pembahasan di kalangan ulama fikih. Bagaimana jika bolehkah kita menggunakan sabun ketika mandi atau menggunakan shampoo, Bapak Ibu? Boleh enggak Bapak Ibu ketika mandi junub pakai shampoo atau pakai sabun? Boleh. Tapi kapan kita menggunakannya? Apakah lantas dengan siraman pertama, kedua, ketiga langsung kita menggunakan sabun atau shampoo? Nah, ulama fikih mengatur bahwa boleh seorang itu menggunakan sabun atau shampoo, tapi dengan syarat dia sudah yakin bahwa air itu sudah mengalir atau merata ke seluruh tubuhnya. Kenapa? Kalau air itu belum rata, baru siraman pertama, kedua, dan tidak digosok-gosokkan, ada kemungkinan bagian tubuh itu yang belum kena air. Kemudian langsung diusapkan sabun kemana? Ke atas tubuhnya. Kemudian dia siramkan dengan air, gitu Pak ya. Makanya air yang tersiram dan bercampur dengan sabun itu tidak dikatakan air mutlak. Iya ya, tidak dikatakan air mutlak. Kenapa? Kalaulah air mutlak itu bercampur air sabun dengan air biasa tadi itu, air sabun itu mengalir ke tubuh kita, maka itu tidak bisa dianggap bahwa air itu merata. Bisa dipahami di sini Pak ya? Oleh karena itu, kita diperbolehkan menggunakan sabun atau menggunakan shampoo kapan? Kalau kita sudah yakin bahwa air itu sudah merata ke seluruh tubuh kita. Agar apa? Agar kita menyiramkan air mutlak, air yang tidak tercampur dengan apapun kemana? Ke tubuh kita. Kenapa? Karena memang air mustakmal namanya, air yang bercampur dengan bahan yang suci. Ya, contoh boleh tidak kita berwudu dengan menggunakan air sabun Bapak Ibu? Boleh tidak? Berwudu menggunakan air sabun. Air yang bercampur sabun. Air yang bercampur sabun. Boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh seperti itu. Maka sama juga, ketika kita mandi wajib, tidak boleh air yang bercampur dengan sabun itu kita gunakan. Supaya kita harus menggunakan air mutlak. Sehingga sekali lagi bahwa peringatan kepada kita semua, boleh kita menggunakan sabun atau shampoo ketika mandi junub itu dengan syarat bahwa kita sudah meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Kalau belum, maka khawatir bahwa air tersebut bercampur dengan sabun sehingga kita mandi tidak menggunakan air yang mutlak. Itu Pak ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dan mungkin tidak kita akan baca, dan sekarang kita akan masuk kepada sunnah-sunnah mandi. Jadi sekali lagi bahwa rukun mandi ada 2 singkatnya. Mudah tuh Pak. Jadi mandi tidak sulit. Hanya perlu kita mengkonfirmasi atau perlu memperhatikan bagian tubuh tadi itu. Pertama niat, dan kita harus tahu bahwa kapan itu berniat. Kenapa Pak? Karena terkadang ada sebagian orang itu menganggap remeh masalah mandi. Alah mandi aja kok seperti itu. Padahal tidak seperti itu gitu. Ada masalah atau aturan fikih yang harus dia perhatikan. Bahkan kalau ditanya kapan kita berniat dalam mandi itu, ya mungkin dia sok-sokan tahu, tapi ternyata ketika ditanya tidak tahu. Dan terkadang ada juga orang menganggap bahwa niat itu hanya cukup di lidah saja, menganggap seperti itu. Padahal tidak. Dalam mazhab Syafi'i itu niat itu yang dianggap di mana? Di hati, bukan di lidah. Dan yang kedua tadi apa? Termasuk rukun mandi adalah apa? Membasuh seluruh anggota tubuh dengan air. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah mandi. Wa yu'abbaru anha fil fiqh bi sunanil ghusli. Di antara hal yang disunnahkan dalam mandi, apa itu? Yaghsilu yadayhi kharija ina'il ma'. Jadi ketika seorang itu mandi, sebelum dia mandi disunnahkan untuk membasuh kedua tangannya. Jadi sebelum mandi itu kita buka keran, tuh Pak ya. Nah itu bagaimana? Itu kita basuh kedua tangan kita. Summa yaghsilu biyasarihi farjahu.
kemudian membersihkan kemaluannya dengan tangan kanannya, wa ma'ala badanihi min qazar, dan membersihkan bagian atau badan kita jika ada kotoran. Kemudian kita membersihkannya. Artinya sebelum mandi itu ada persiapan-persiapan. Contohnya ketika kita mungkin membersihkan istinja terlebih dahulu, atau ingin buang air kecil, silahkan buang air kecil terlebih dahulu. Jangan, mohon maaf, ketika mandi juga bercampur dengan buang air kecil, itu na'udzubillah. Walaupun boleh, tapi jangan dicampur antara ibadah itu dengan perbuatan itu. Maka ketika seorang ingin mandi itu, bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di mana, di alat vitalnya atau kotoran-kotoran yang berada di badannya. Agar apa? Agar ketika mandi itu merasa tenang dan tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak ibadah. Jadi mencuci tangan, beristinja, membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, qalat Maimunah, berkata Maimunah, wudi'at lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يديه بالأرض. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan air untuk mandi. Kemudian Nabi sebelum mandi itu ghasala yadayhi 2 kali. Beliau membasuh atau mencuci tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa afragha 'ala shimalihi, kemudian beliau membersihkan bagian-bagian vital dengan tangan kirinya. Summa masaha yadayhi bil ard, kemudian beliau membersihkan tangannya dengan apa? Dengan tanah. Kenapa? Karena dulu tidak ada sabun, Pak. Jadi mungkin ketika setelah istinja, setelah buang air, kita katakan cebok, mungkin orang-orang dulu mereka mengelapkan tangannya kemana? Melapkan tangannya ke tanah agar tidak terlihat atau tidak tercium bau yang tidak enak. Jadi yang pertama, sunnah mandi itu mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, sunnah mandi yatawaddau wudu'an kamilan. Disunnahkan sebelum mandi itu untuk mengambil air wudu secara sempurna. Wa in akhara rijlaihi hatta nihayatal ghusli fala ba'sa. Nah, jadi sunnahnya sebelum mandi itu mengambil air wudhu terlebih dahulu. Bagaimana? Nah, ada 2 cara. Boleh mengambil air wudhu dengan sempurna, artinya dari mulai kita membasuh muka sampai kaki selesai. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa boleh ditinggalkan kaki. Boleh ditinggalkan kaki, Pak. Jadi seperti biasa, kumur-kumur, mungkin dari mulai kumur, kemudian basuh hidung, muka, tangan, kepala, kaki ditinggalkan. Kaki tidak dibasuh. Itu boleh cara seperti itu. Kenapa? Ketika kaki tidak dibasuh dan nanti ketika itu dia mandi, maka air mandi itu sudah mengalir kemana? Mengalir ke kakinya. Nah, bagaimana? Apakah sudah sah wudunya ketika dia telah mandi nanti? Boleh, sah gitu. Dan bagaimana? Boleh tidak dia melaksanakan ibadah sholat setelah melaksanakan mandi itu? Boleh. Kenapa? Karena wudunya sudah lengkap, masuk bagian dari mandi tadi, dengan syarat bahwa orang yang melaksanakan sholat dengan wudu sebelum mandi itu, dia tidak batal dalam mandi itu. Artinya ketika mandi tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan wudu, buang air kecil, tidak buang angin, tidak menyentuh kemaluan, seperti itu. Maka diperbolehkan untuk tidak berwudu kembali ketika akan melaksanakan ibadah sholat itu. Supaya arti wudunya dibolehkan, dibenarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Baik, jadi ini yang kedua, berwudu secara sempurna. Nah, setelah itu mandi, dan wudu yang kita gunakan tadi itu, setelah mandi itu tidak perlu kita mengambil wudu kembali untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena wudu yang kita laksanakan sebelum mandi itu sudah dianggap. Dengan syarat tadi, sekali lagi, tidak ada hal-hal yang membatalkan ketika melaksanakan mandi tadi. Baik. Yang ketiga,
yukhallilu syi'ra ra'sihi bima'in summa yaghsilu ra'sahu salasan. Disunahkan bagi orang yang mandi itu untuk menyela-nyela rambut kepalanya. Jadi mungkin kita gosok-gosokkan tuh Pak ya. Nah itu seperti disisir dengan menggunakan tangan. Agar apa? Agar air yang kita siramkan itu merata semua. Kemana? Ke anggota kepala kita. Kemudian menyiram kepalanya 3 kali. Jadi setelah di sela-sela seperti itu. Nah ini kapan? Jangan menggunakan shampoo terlebih dahulu. Seperti tadi Pak, jangan menggunakan shampoo terlebih dahulu. Sela-selakan dulu kepala kita, siram dengan air 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai semua, ibaratnya kita sensor dari ujung kepala sampai kaki aman. Sudah terkena air semua, baru ambil sabun, ambil shampoo, siramkan sepuasnya itu Pak ya. Kemana? Ke anggota tubuh kita itu. Baik, yang keempat, yaghsilu syaqqahul ayman summal aysar. Kemudian sunnah mandi itu adalah menyiram bagian yang kanan terlebih dahulu. Jadi sebagian kanan satu, kemudian baru bagian yang kiri. Kira-kira seperti ini. Itu sunnahnya. Kalau Ustaz repot kadang-kadang seperti itu. Bagaimana kalau kita mandi dengan shower, dengan pancuran tuh Pak? Ya boleh. Arahkan bagian tubuh kanan terlebih dahulu, baru bagian tubuh yang kiri. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau kita mandi di sungai atau mandi kolam seperti itu? Ya silahkan lompat sebelah kanan dulu atau sebelah itu, kira-kira seperti itu. Tapi intinya tidak itu. Tapi intinya bahwa ketika mandi itu, mandi wajib sunnahnya adalah apa? Kita mendahulukan bagian yang kanan, baru bagian yang kiri. Kemudian juga sunnah mandi yudalliku jismahu wa yuwali ayutabi' baina ghusl a'dha khurujan min khilafi man aujaba dzalika wa hum al-malikiyah. Yudalliku jismahu, jadi menggosok-gosokkan tangan kemana? Ke anggota tubuh ini. Agak digosok-gosokkan dengan tangan kita itu merupakan sunnah Bapak Ibu. Jadi walaupun mungkin air itu merata ke tangan kita, ke badan kita, tapi untuk lebih, kenapa? Karena dalam mazhab Maliki tuh Pak, menggosok-gosok seperti ini termasuk bagian wajib. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Kalau dalam fikih ini khuruj minal khilaf mustahab. Oleh karena itu keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih itu lebih utama. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki digosok-gosok itu termasuk bagian dari kewajiban. Walaupun mungkin kita anggap bahwa air itu sudah merata, tapi disunnahkan untuk apa? Untuk menggosok-gosokkan badan kita ketika kita melaksanakan mandi wajib tersebut. Baik, yang keenam, yata'ahhadu ma'atifahu bil ghusli wa dzalika bi an ya'khudhal ma' fa yaghsilu kulla mawdi'in min jismihi fihi in itafun awit tiwa kana kal uzunain wa tayatil batni wa dakhil surati wal ibt wa in ghalaba ala dhannihi anna al ma' la yasil ilaihi illa bidzalika kana wajiban. Nah ini di antara hal yang sunnah tadi itu apa? Memperhatikan sela-sela itu. Selangkangan, bagian bawah ketiak itu Pak ya. Bagian telinga itu. Intinya semuanya itu harus diperhatikan. Kenapa? Kalau kita meyakini bahwa air itu tidak sampai kecuali dengan di sela-sela tadi itu, maka menyela-nyela itu menjadi kewajiban. Dan sekali lagi ini kembali kepada personal masing-masing, dan masing-masing kita mengetahui. Sekali lagi antara orang yang gemuk dengan orang yang kurus berbeda Pak ya. Menurut saya kalau orang yang gemuk itu mungkin jadi yang memiliki badan lebih besar, itu diupayakan untuk apa? Mandi wajibnya itu harus lebih teliti itu Pak ya. Ya, mandi wajibnya harus lebih teliti lagi. Kalau orang kurus mungkin bagaimana? Ya mudah-mudah saja seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, keduanya juga harus lebih teliti lagi. Baik, dan yang terakhir termasuk sunnah dari mandi itu taslis a'malil ghusli qiyasan 'alal wudu. Jadi meniga-niga kalikan, membuat 3 kali. Membasuh kanan 3 kali, 1, 2, 3. Kiri 3 kali, 1, 2, 3. Itu Pak ya. Jadi membuat basuhan 3 kali termasuk bagian dari sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi ini
7 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita, bukan yang harus, tapi sunnah untuk dilaksanakan ketika kita mandi. Pertama tadi apa? Membasuh kedua tangan sebelum mandi, kemudian membersihkan bagian hal-hal yang vital, kemudian berwudu dengan sempurna atau dengan meninggalkan kaki, boleh. Kemudian menyela-nyela rambut kepala, kemudian membasuh bagian yang kanan baru yang kiri, kemudian juga menggosok-gosok bagian badan kita, dan kemudian menyela-nyela hal-hal yang lipatan-lipatan di tubuh, dan yang terakhir kita yaitu membuat basuhan itu 3 kali. Baik, dan yang terakhir kajian kita masuk kepada selain dari wajib rukun ada 2 tadi, sunnah ada 7, dan sekarang kita masuk kepada hal-hal yang dimakruhkan. Ternyata dalam mandi juga pun ada hal-hal yang dimakruhkan. Artinya apa? Hal-hal yang tidak disukai. Kalau dikerjakan maka tidak mengapa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik, seperti itu. Maka di sini apa saja yang menjadi hal-hal yang makruh dalam melaksanakan mandi itu? Pertama, al-israfu fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi mandi, walaupun mungkin kita mandi di negara yang yang banyak airnya, hujan sedikit langsung banjir tuh Pak ya, kira-kira seperti itu. Tapi dalam mandi juga kita diperintahkan untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak boros air. Tapi mungkin kita belok sedikit dalam bahasa agama, al-israf fil ma' itu, boros air itu bukan dikatakan mubazir Pak. Mungkin pernah kita jelaskan ini. Ini kita ingin meluruskan istilah dulu. Terkadang masyarakat Indonesia ini menggunakan istilah mubazir itu kepada sesuatu yang berlebih-lebihan. Contohnya ketika mandi menggunakan air yang banyak, itu disebut dengan apa tadi Pak? Disebut dengan mubazir tuh Pak ya. Makan tidak habis kira-kira, atau makan bentuk nasinya seperti gunung, kebanyak seperti itu. Disebut dengan apa? Mubazir gitu. Padahal tidak. Dalam bahasa agama dibedakan antara mubazir, tabzir namanya, tabzir dengan israf. Tuh Pak ya. Contohnya apa? Ketika seorang itu membuang air itu Pak. Contohnya berwudu, memakai air yang banyak, itu bukan disebut dengan mubazir. Itu disebut dengan israf. Makan contohnya yang seharusnya dia cukup dengan menu yang sedikit atau lauk yang sedikit, nasi yang sedikit, tapi kemudian makan banyak. Nah, itu disebut dengan apa? Bukan disebut dengan mubazir, disebut dengan israf. Itu Pak, israf. Mubazir itu apa? Oleh karena itu dalam bahasa agama, mubazir itu menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Itu mubazir tuh Pak. Contohnya makan nasi. Dia makan ini, setelah makan ini berniat untuk mencuri. Maka itu apa? Itu mubazir tuh Pak. Atau menggunakan air itu Pak. Menggunakan air untuk hal-hal yang haram. Contohnya, kira-kira seperti itu Pak. Bisa saja seperti ya, menggunakan air untuk hal-hal yang diharamkan itu bisa. Nah, itu apa? Baru itu disebut dengan mubazir. Jadi perbedaannya, tapi masyarakat Indonesia kita menggunakan istilah mubazir itu umum untuk semuanya. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan dikatakan mubazir. Tapi dalam bahasa agama sekali lagi tidak. Mubazir itu lebih cenderung kepada menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang haram. Itu Pak ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubazir itu adalah orang-orang yang dekat dengan syaitan. Sedangkan masalah berlebih-lebihan dalam bahasa agama disebut dengan israf, bukan mubazir itu Pak ya. Nah, ini dalam penggunaan istilah kita. Baik. Jadi yang pertama, hal yang dimakruhkan adalah al-israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Lima marra ma'aka fi makruhatil wudu li'anna khilafun fi'li sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlandaskan apa yang telah dijabarkan dalam masalah wudu. Dan kenapa? Karena Nabi tidak pernah berwudu dengan air yang sangat lebih, tidak. Bisa jadi wudu atau air yang kita gunakan ketika wudu itu melebihi
mungkin atau tidak pernah kita mencontoh banyaknya air wudhu yang digunakan Nabi itu. Kira-kira selama ini pernah enggak Pak kita berwudhu dengan jumlah kapasitas air yang digunakan Nabi ketika wudhu? Saya rasa tidak pernah gitu. Ya kita menggunakan air wudhu itu bisa jadi kalau dikumpulkan itu satu ember besar itu Pak. Padahal Nabi dulu ketika berwudhu ya kita katakan satu mud, ya mungkin sekitar satu botol ini Pak. Satu botol ini bahkan mungkin bisa lebih kurang. Gitu. Kira-kira kalau kita diminta untuk berwudhu menggunakan satu botol ini, selesai enggak Pak? Repot gitu tuh Pak, repot. Tuang lagi gitu. Itu gimana Ustaz seperti itu? Karena kita masyarakat Indonesia ini terbiasa menggunakan air itu yang luar biasa tuh Pak. Siram, sor dan yang lainnya. Padahal hal seperti itu bertentangan atau menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasil bis-sa'." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi bis-sa' dengan satu sa'. Satu sa' itu ya satu gantang. Mungkin kalau dulu ada itu Pak ya. Kalau dulu mama ibu kami itu ngukur beras itu kan pakai kaleng susu itu Pak. Masih ada nggak Pak itu? Pernah tahu nggak Pak? Kaleng susu itu kan kalau 4 kaleng susu kalau nggak salah sekilo atau setengah kilo tuh Bu. Sekilo ya 4 kaleng susu kira-kira seperti itu. Itu ukurannya itu dengan satu sa' itu. Dengan satu sa' atau kita katakan 4 kaleng susu atau ya mungkin 2 kilo 7 sekitar 6 atau 7 itu. Kira-kira seperti itu Pak. 6 kaleng, 6 gitu seperti itu. Jadi tidak lebih dari itu. Kira-kira kalau kita diminta untuk mandi itu ya repot kan itu Pak ya. Kita tidak bisa mandi itu kecuali dengan satu bak air yang besar. Mati lampu contohnya, yang tersisa cuma air satu ember dikit aja kita sudah kelimpungan. Gimana untuk ini, itu dan yang lainnya. Itu Pak ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa Nabi ketika beliau mandi tidak pernah menggunakan air yang sangat banyak sekali. Baik, yang kedua, di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi, al-ightisal fil ma'ir rakid. Lima rawahu Muslim wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Faqalu ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Qala yatanawaluhu tanawulan ay ya'khudhu bi yadihi aw bi ina'in saghir wa yanwi al-iqtiraf in kana al-ma'u qalilan. Hatta la yasiru musta'malan bi mubasharatihi bi juz'in min badanihi aw ya'khudhu qalilan minal ma' minal wi'a qabla an yanwiya raf'al janabah summa yanwi wa yaghsilu bihi yadahu summa yatanawalu bihal ma'. Nah ini mungkin yang kedua yaitu mandi atau membasuh di air yang tenang. Mandi air tenang. Contoh mungkin kalau sekarang tidak itu Pak. Atau sebagian kita contohnya dalam kondisi di ember tuh Pak ya, di ember kita menggunakan tangan kita ini, tidak menggunakan gayung, tidak menggunakan gayung. Kita ambil dengan tangan, lemparkan atau diciduk kemana, letakkan atau dibasuhkan kemana, ke bagian tubuh kita. Nah itu termasuk bagian hal yang makruh sebenarnya. Hal yang makruh. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita ini dalam kondisi yang belum suci. Kemudian kita menggunakan tangan kita ini untuk apa? Untuk kita jadikan gayung. Nah itu bagaimana? Itu hukumnya makruh. Oleh karena itu, agar tidak menjadi makruh, bagaimana? Ulama mengajarkan kepada kita, niatkan tangan kita itu untuk menjadi gayung. Maka bapak-bapak contohnya ketika kita berwudu, selain dari mandi, tidak ada gayung contohnya. Contohnya di kampung tuh Pak, kalau sekarang sudah gampang ada keran semua. Tapi contohnya kalau tidak ada gayung, itu boleh kita memasukkan tangan kita kemana? Ke dalam ember atau air yang tidak sampai jumlahnya 2 kulah, itu kita masukkan dan air tersebut tidak mustakmal. Masih dikatakan air suci. Dengan syarat bagaimana? Kita meniatkan tangan kita itu sebagai apa? Sebagai gayung. Sama juga ketika seorang mandi contohnya di ember yang tidak sampai 2 kulah, tidak ada gayung di sana, maka dia mengambil dengan tangannya untuk air tersebut, tapi maka tangannya tersebut bagaimana? Diniatkan untuk menjadi gayung. Agar apa? Agar tidak makruh ketika kita melaksanakan mandi junub tersebut.
Baik, wal hikmatu min hadzal nahyi anna an-nafsa tataqazzazu min al-intifa' bil ma' al-mughtasil fihi bi ayyi wajhin. Intinya sudah kita sebutkan tadi bahwa hikmahnya bagaimana? Bahwa kita ketika melaksanakan mandi itu berupaya untuk membersihkan diri kita. Kalaulah diri kita yang belum bersih ini kita masukkan ke dalam air, maka air itu akan tercemar. Sehingga sekali lagi bahwa disunnahkan untuk apa? Untuk menggunakan alat kalau bisa. Menggunakan apa? Gayung itu. Coba ya. Dan mungkin ini sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ikhwas sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita di malam hari ini berhubungan dengan 3 hal, yaitu wajib mandi, rukun-rukun mandi. Ada 2 tadi, mungkin harus diingat. Kedua, sunnah-sunnah mandi, ada 7, dan yang ketiga makruh-makruh mandi, yaitu ada 2. Dan beberapa catatan-catatan tadi yang kita sampaikan bahwa menggunakan sabun, menggunakan shampoo itu diperbolehkan dalam mandi. Sikat gigi juga silahkan menggunakan itu. Tapi bagaimana? Pastikan kapan kita menggunakannya itu. Kita menggunakannya kalau sudah yakin bahwa air itu sudah sampai kemana? Ke anggota tubuh kita semua. Baru kita menggunakan shampoo tersebut. Tapi kalau kita belum yakin, baru siraman pertama langsung kita menggunakan sampo atau sabun itu bisa jadi bahwa nanti air itu khawatir tercampur dengan apa? Dengan sabun dan shampoo, maka tidak dikatakan air mutlak lagi, tapi air musta'mal, dan itu tidak diperbolehkan dalam melaksanakan mandi junub tadi. Baik, ini mungkin pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa makmurkan masjid kita ini dengan orang-orang yang baik. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bermanfaat, generasi yang senantiasa melanjutkan sejarah kita, makmurkan masjid ini, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada mereka agar paham terhadap agama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung doa atau ada yang mau ditanya apa Ibu kira-kira atau bisa?